Sekarang kita bikin rangkaiannya. Oke, rangkaiannya akan saya ambil dari bekas lampu ya, tapi yang enggak, yang ini saya cari yang bekas yang udah rusak dulu. Ini gini ya, ini aja deh, soalnya nyarinya apa ya, semuanya masih bisa dibenerin semua sih, jadi bingung mau milihnya karena masih pada bisa dibenerin semua. Nah ini pasti ada negatif ada positif ya. Nah ini kalau misalkan di sini itu LN, ini dilihat di bawahnya, belakangnya ada L ada N ya, berarti tandanya ini buat AC, buat kabel AC ya. Nah buat kabel AC, nanti di sini kabel AC, berarti di sini untuk AC, yang ini untuk DC, ini DC dan ini AC. Nah kita akan memotongnya ke arah sana, memanjang. Oke, jadi kita motongnya ini masih ada ini lagi ya, masih ada kapasitornya. Apalah, langsung aja kita sikat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keras juga, keras. Nah udah jadi kayak gini, kita ukur dulu mana yang positif mana yang negatif ya. Ini dioda bridge, cara ngukurnya kita masuk ke mode dioda. Sebenarnya sih saya udah tahu, cuman ini untuk memastikan aja apakah dioda bridge ini masih berfungsi atau sudah jebol gitu kan. Misalkan ini ke sini, di sini ada nilai, sini OL, ini OL, sini ada nilai. Terus kemudian kita kasih sini ada nilai OL. Nah tandanya ketika kita taruh di sini, kemudian ke sini ada nilai, ke sini tidak ada, ke sini ada nilai juga, terus yang ini kita ke sini tidak ada nilai, ke sini tidak ada nilai, tandanya yang ini antara positif dan negatif ya. Dan karena yang ini bisa nyalur ke sini ya, ini bisa nyalur ke sini, bisa nyalur juga ke sini, berarti tandanya yang ini negatif. Nah ini yang positif, ini nggak akan bisa ke sini OL, ke sini OL. Kita balikan sekarang probe-nya, ke sini pasti ngalir ya, ini juga pasti ngalir, berarti tandanya ini benar positif. Karena kalau ke negatif ini harus nggak bisa ngalir, harusnya nggak bisa ngalir. Nah ya, jadi negatif, ini positif, ini AC. Dari AC ini nanti kita akan hubungkan sebuah resistor, sedangkan yang di sini kita buang resistornya. Nah ini resistor yang ini kita buang dulu. Nah ini kan 474, ini 474 bisa kita ambil. Yang satu sebelah sini. Oke, ini sekarang sudah jadi rangkaiannya. Kita tes dulu apakah ohmnya berfungsi ya. Oke, berfungsi. Oke, berfungsi juga. Yang satu akan kita pasangkan ke jalur positif, yang ini saya akan pasangkan ke jalur positif. Tentu ini kita cabut. Serabutnya dicabut, bagian solder, terus kemudian yang ini jalur negatifnya kita pasangin ke sini supaya nggak lepas. Saya pakai lakban double tip yang double. Oke, sekarang udah selesai ya. Ini sudah jadi,
kemudian yang tadi sana sudah disambungin. Tinggal kita uji coba apakah ini berjalan atau tidak. Untuk uji coba usahakan menghadap ke atas gini, biar kita tahu nanti kalau ada komponen yang meletus gitu ya di bagian rangkaiannya, apa gitu yang kebakar, apa kalau misalkan ada yang kebakar. Tapi kita jangan terlalu dekat ya, jauhin juga, safety ya ini. Oke, sekarang saya colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nggak ada yang meletus. Kita balik sekarang. Berhasil enggak? Nah, berhasil ya. Alhamdulillah. Oh ya, hasil ya. Ini memang nggak kelihatan banyak. Kalau aslinya ini kelihatan saya. Kalau di kamera nggak kelihatan ya. Nih, tuh ya. Nah, kan kalau digelapin kelihatan. Tuh bercahaya. Ini sudah beres. Tinggal kita perapihan. Cara perapihannya seperti apa? Yuk kita lanjut ke perapihan. Ini saya masukin, nah gitu. Kita siapkan kuas. Ini buatan sendiri kuasnya, dan dan lem UV atau cat UV agar safety, dipegang oleh customer kita si ininya ya. Jadi kita lem atau kita cat. Pinggir-pinggirnya lampunya jangan, tapi pinggirnya semuanya, karena nanti tidak ada listrik yang bisa keluar dari sini. Nah, sekarang kita kasih UV ya. Ini lampu UV yang saya buat sendiri, di vlog sebelumnya ya, ada ya cara pembuatannya. Nah, ini kita kasih lem UV biar si lemnya yang tadi kita ituin kering gitu. Sebagian ini udah mulai kering tuh. Udah mulai kering, yang ini masih basah. Jadi tinggal beresin pakai lem UV, atau kalau kalian nggak punya lem UV bisa juga dijemur di sinar matahari. Tapi kalau misalkan mau bikin ya lihat aja di vlog sebelumnya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh dalam pengerjaannya bukan tanpa masalah ya. Masalahnya ada, yaitu ini kan saya pakai aluminium, nggak pakai kabel. Ini ya untuk nyambungin ini nggak pakai kabel, saya pakai aluminium foil, dan timah itu nggak nempel ke aluminium foil. Saya tanya-tanya ke teman-teman, katanya pakai ini aja, ada lakban namanya lakban tembaga. Oh, ternyata lihat di Tokopedia itu namanya itu copper tape ya, copper tape. Tapi harganya lumayan lah ya, nggak sesuai budget yang nanti bisa dijual dengan harga murah, karena buatan saya itu kan buatan homemade kayak ini kan nih. Ini kan buatan homemade juga nih. Dan itu harganya 50% dari buatan pabrik. Contoh seperti dimmer nih kayak gini ya. Ini alat penghemat listrik ya. Ini dimmer, alat penghemat listrik, terus lampu UV. Ya, lampunya doang, bohlamnya doang 35. Kalau di pasaran kan 65 buatan pabrik, 50-an, 60 gitu ya. Kalau yang cup juga gini saya cuma jualnya 55, kalau pasaran udah 100-an. Terus kemudian yang UV box yang kemarin juga kalau di pasaran tuh 140, 145, 150, saya jualnya cuma 70 gitu ya. Jadi setengah harga lah, sekitar segituan. Ini gimana caranya? Dan ini di pasaran mahal banget nih ya. Ini harga ini mahal banget. Makanya ini mau pengen supaya setengah harga dari harga pasaran gitu ya. Dan ini nggak nempel si timahnya. Akhirnya karena beli juga harus waktu lagi ya. Ini saya percobaan diguyur sama saya pakai. Tadinya nggak sengaja. Ini kan ada sedikit ketika solder itu kan suka ada jelaga-jelaga gitu ya. Saya pakai thinner, pakai alkohol. Saya kocorin alkohol, terus digosok-gosok digosok-gosok gitu ya biar bersih. Terus dikasih alkohol, langsung saya solder loh. Ketika disolder, timahnya bisa nyatu sama aluminium. Akhirnya saya mulai mikir kenapa bisa nyatu, padahal sebelumnya nggak bisa nyatu. Oh, kepikiran mungkin karena ketika dikasih alkohol itu si panasnya itu langsung menguap.
yang menguap sampai ke derajat tertentu, menurun. Ketika derajat tertentu dia menyatu lah dengan si timah dengan aluminium. Akhirnya saya pikir, oh kalau gitu ya, jadi metode pertama adalah diganti dengan lakban tembaga, dan itu nggak saya lakukan. Metode kedua adalah dengan dikasih cairan alkohol, dan itu berhasil ya. Terus akhirnya saya mikir lagi, kalau gitu supaya soldernya menyesuaikan dengan panas dari timah supaya bisa nempel, ya udah saya atur aja pakai ini, pakai alat penghemat listrik saya atur-atur, dapatlah nih di segini ya, di angka segini ya, di putaran segini nempel tuh timah sama aluminium. Alhamdulillah ya, jadi ini bermanfaat banget ya bagi yang mau pesan. Ini ada Tokopedia juga, ini harga 45.000 ya. Ini bisa, ini ngurangin ampere sehingga tagihan listrik di rumah juga bisa berkurang ya. Saya juga pakai di stabilizer, saya pakai juga. Jadi sekarang ini kita kasih lampu UV dulu, karena ini kan lem UV, dikeringinnya pakai lampu UV. Nanti dia akan kering, akhirnya tidak mengakibatkan shock atau tidak mengakibatkan trap dan tidak mengakibatkan kesetrum gitu ya. Nah, jadi ini tinggal digini aja tuh lampu UV-nya, ini lampu UV ya. Nah, nanti juga dia kering sendiri. Nanti saya mungkin agak dibanyakin lampu UV-nya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah ini nanti akan saya jual juga, tapi saya belum tahu harganya berapa. Belum saya lihat yang di belum diperhatikan kemarin. Secara jelas harga dari pabrikannya berapa. Insya Allah saya jual 50%-nya lebih murah dari harga pabrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini sebelum saya praktekin cahayanya seperti apa ya. Ini cahayanya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cahayanya seperti itu. Jadi memang nggak terang banget, karena dia sebagaimana tadi dijelaskan ada di rentang di bawah 400 dan di atas 700 yang mata manusia itu tidak bisa melihat cahaya tersebut gitu ya. Sekian, terima kasih.